Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman semua bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer. Bersama saya pemuda awam ngomong kocak. Baik, teman-teman semua, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, baik-baik saja, insyaallah. Itu adalah merupakan bagian daripada doa-doa kita kepada Yang Maha Kuasa. Teman-teman semua, sebelum saya ingin memberikan pandangan pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman semua, rekan-rekan, apalagi yang belum sempat menonton dan subscribe channel ini, untuk bisa subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk bagian daripada kontribusi dan saling mensupport antara anak bangsa untuk berbuat baik, memberikan pandangan-pandangan baik terhadap kemajuan negara ini. Baik, terima kasih teman-teman semua jika Anda sudah subscribe channel ini. Kepada Anda yang sudah subscribe terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih banyak. Teman-teman semua, ada satu hal yang menarik, dan pada kesempatan hari ini saya ingin memberi pandangan menyangkut soal masalah hal ini. Fenomena politik kita akhir-akhir ini memanas, teman-teman semua. Kita lihat bagaimana kemudian perbincangan politik kita, ada peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena yang dimana itu dikait-kaitkan dengan kontestasi pemilu 2024. Nah, teman-teman semua, kita tahu bahwa di awal tahun 2024 kita akan mengawalinya dengan pemilihan legislatif dan juga dengan pemilihan presiden, gitu ya. Kita ketahui secara bersama bahwa tinggal beberapa bulan lagi kita akan menuju pemilihan tersebut. Dan hari ini kita juga pun sudah menyadari dan mengetahuinya bahwa Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem, Demokrat, dan kemudian PKS, dan Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang kita kenal dengan PDIP, lalu kemudian disusul oleh P3 ikut membentuk koalisi bersama dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Nah, yang satunya lagi adalah Prabowo, walaupun kemudian Prabowo ini belum secara resmi dideklarasikan gitu ya, sepengetahuan saya sih sebenarnya. Ya, dan kita lihat memang ya Prabowo cuman diganyang sering bahwa dia akan maju juga sebagai calon presiden. Jadi yang kita ketahui hari ini kemudian ada 3 pasangan calon presiden kita. Betul ya. Nah, tinggal beberapa bulan lagi teman-teman semua, kita akan menggelar pemilihan presiden ke depan. Namun sebagaimana yang telah kita sampaikan terlebih dahulu, linknya akan kita terangkan di atas ini, bahwa tanggung jawab daripada mereka yang hari ini kemudian telah dideklarasikan oleh partai politik dan telah dideklarasikan oleh partai-partai koalisi hari ini, tugas pertama yang harus mereka lakukan adalah bagaimana memberikan edukasi politik secara masif kepada rakyat Indonesia, sehingga kepastian politik edukasi itu betul-betul dapat dipastikan nyasar sampai pada kalangan masyarakat bawah. Karena keinginan terbesar kita pemilu 2024 adalah bagaimana para pemilih itu bisa memberikan hak suaranya secara pasti dan secara jelas, tentu dibaringnya dengan secara rasionalitasnya. Sehingga yang kita ketahui bahwa pemilu 2024 penyaluran hak-hak suara rakyat ke depan tidak dimotori oleh kelompok-kelompok tertentu. Ada otak-otak tertentu yang kemudian mengakomodir suara-suara mereka, yang menggiring mereka kepada pilihan-pilihan tertentu, yang dimana itu adalah bentuk bagian daripada backingan oligarki. Mohon maaf, saya terpaksa harus mengatakan demikian. Oleh sebabnya, kita mendorong tugas pokok daripada para calon presiden yang ada untuk harus melakukan edukasi politik itu, menawarkan gagasan-gagasan besar mereka tanpa henti. Ingat, tanpa henti. Kita mendorong mereka untuk selalu melakukan edukasi politik yang sehat tentunya. Tidak berbasis pada edukasi politik yang sifatnya adalah propaganda. Tidaklah edukasi politik yang sifatnya adalah politik perpecahan. Yang kita ingin dorong daripada calon presiden kita adalah betul-betul harus politik edukasi yang diberikan. Jadi pure adalah edukasi politik, tanpa meletakkan kepentingan politiknya di depan. Sampaikan saja, saya hakul yakin ketika begitu kemudian edukasi politik ini ditawarkan kepada masyarakat, maka barang tentu masyarakat akan secara rasional
akan memilih, melihat, dan akan menilai bahwa siapa yang lantas, siapa yang pantas untuk dapat mewakili suara-suara mereka menduduki posisi RI 01. Nah, jadi yang kita dorong daripada para kandidat kita adalah bagaimana secara ikhlas untuk memberikan edukasi politik tanpa harus mengedepankan kepentingan politiknya. Karena bisa saja ketika lebih mendahulukan kepentingan politiknya, maka tidak menutup kemungkinan akan ada unsur-unsur politik pembelah, unsur-unsur politik pemecah bangsa di situ. Oleh sebabnya kita lepas pisahkan dulu kepentingan politik itu. Walaupun secara sadar saya mengamini bahwa edukasi politik yang disampaikan oleh setiap pemotor politik itu tidak akan terlepas daripada kepentingan politiknya akan disampaikan. Tetapi bagi saya, ketika edukasi politik, narasi-narasi politik itu baik dan sifatnya membangun ketika masuk dan nyasar pada relung-relung pikiran rakyat, maka saya yakin rakyat pun akan menggunakan hati dan akal sehatnya bahwa siapa yang akan pantas untuk menjadi pemimpin ke depannya. Nah, jadi itu teman-teman semua. Itu adalah pertama dari konten ini saya buat. Namun esensi daripada konten ini bukan tentang itu. Itu hanyalah bagian daripada mukaddimah kita di pertemuan kali ini, teman-teman semua. Anda terlebih dahulu, saya mau ingin mengatakan kepada teman-teman semua, silahkan. Ini adalah merupakan pendapat saya secara pribadi yang saya sampaikan berdasarkan pada hak yang telah diberikan oleh ketentuan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, juga pula pasal 28 teman-teman semua, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, jadi saya menyampaikan ini adalah merupakan bagian daripada pendapat saya, hak saya yang diberikan oleh negara pada saya. Hak konstitusional saya ini saya sampaikan. Oleh sebabnya, tentu ini juga belum merupakan bagian daripada kebenaran yang pasti. Teman-teman bisa membantah pernyataan saya ini di bawah kolom komentar. Kita bisa melakukan diskusi di bawah kolom komentar bagi teman-teman semua. Kita akan melakukan diskusi bersama berkaitan dengan hal ini. Tapi yang pertama saya mau ingin batasi bahwa ini adalah merupakan pikiran saya secara pribadi berdasarkan bacaan amatan saya. Oke. Menjelang pemilu 2024 dengan sudah adanya para calon presiden kita. Hari ini yang kita temui adalah tentang bagaimana desakan partai politik untuk mendorong yuk para capres ini segera untuk mendeklarasikan wakil presidennya gitu. Saya garis bawahi terlebih dahulu biar perbincangan kita tidak meluas. Saya mau ingin mengambil salah satu paslon yang ada, yakni adalah Anies Baswedan yang tengah dibicarakan. Wah, heboh ya, gitu. Saya mau ingin bicara dalam tataran ini, dalam kaitan ini adalah Anies Baswedan. Kita lihat bagaimana Anies Baswedan setelah pulang haji gitu ya. Sebelum pulang haji saja dulu gitu. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah semoga Anies Baswedan pasca ibadah haji bisa segera mendeklarasikan wakilnya secara cepat biar bisa berkolaborasi untuk kerja-kerja politik menggapai 2024 mendatang gitu. Salah satu diantaranya adalah Partai Demokrat yang kita ketahui juga merupakan bagian daripada partai koalisi yang mendorong Anies Baswedan untuk maju Presiden Republik Indonesia tahun 2024 gitu. Nah, kita lihat bagaimana kemudian desakan itu. Hari ini bahkan kita lihat bahwa tanggal 16 besok ya, hari ini adalah merupakan tanggal 15, video ini saya ambil tanggal 15, dan hari esok tanggal 16. Konon katanya hari esok itu akan dideklarasikan wakil presidennya, calon wakil presidennya Anies Baswedan. Dan itu saya lihat banyak sekali kemudian yang mendorong itu, termasuk partai koalisi yang hari ini mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Mereka mendorong agar Anies Baswedan segera mendeklarasikan siapa calon wakil presidennya yang akan mendampinginya maju ke perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Baik, jadi termasuk Demokrat yang paling kita lihat bagaimana dia dengan lantang menyuarakan hal itu untuk segera dideklarasikan wakil presiden ini. Dan saya lihat, saya mau ingin menyampaikan dalam
konteks ini terhadap Pak Anies Baswedan. Semoga saja beliau bisa menonton video ini. Itu adalah harapan terbesar saya. Saya hanya ingin menyampaikan begini. Cobalah kita lihat dari fakta sejarah politik ya, perhelatan Pilpres 2019 yang lalu, yang kemudian menghasilkan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Kita lihat bagaimana perhelatan di sana. Kita lihat bagaimana pergulatan politik di sana. Ya, kita ketahui bahwa cuman ada dua paslon ya, pasangan calon, ada Prabowo Sandiaga Uno dan ada juga kemudian Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf. Kita lihat bagaimana fenomenanya. Fenomena yang ada adalah Prabowo jauh-jauh hari mendeklarasikan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden 2019 untuk mendampinginya. Kita lihat bagaimana pergerakannya dan bagaimana pergulatannya. Betul, sejak itu orang mempersepsikan bahwa Sandiaga Uno akan mendulang semua suara milenial karena memang Sandiaga Uno adalah waktu itu merupakan bagian daripada idola para kelompok milenial, terlepas daripada kepentingan politiknya, dia adalah seorang bisnismen gitu ya. Nah, beliau ini adalah termasuk salah satu yang paling disukai oleh kelompok milenial. Oleh sebabnya, asumsinya adalah Sandiaga Uno mampu mempengaruhi suara milenial yang merupakan ya bagian daripada data besar yang mempengaruhi pilihan politik waktu itu. Nah, selain daripada itu, Sandiaga Uno juga mampu menyisir gitu ya kelompok-kelompok dari agama gitu ya, misalnya katakanlah Islam, sehingga kita lihat bagaimana kemudian pergulatan waktu itu. Wah, isu-isu tentang identitas itu sangat dahsyat di sana. Fenomena pembelahan bangsa itu luar biasa di sana ya. 2019 itu terjadi di sana. Dan kita lihat bagaimana cara lawan dari Prabowo Sandi ini memainkan politiknya gitu. Betul, wakil itu menentukan, dan Sandiaga Uno dikira mampu mempengaruhi keseluruhan suara, dan ada ya indikasi bahwa Prabowo dan Sandiaga Uno akan memenangkan perhelatan 2019. Tapi hasil daripada itu kita apa? Yang kita lihat? Yang kita lihat adalah Jokowi bangkit dengan wakil yang mampu mempengaruhi suara yang sama. Siapakah itu? Beliau adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang mampu mempengaruhi suara kaum muslimin. Yes, Pak Kiai Ma'ruf saat itu adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jelas-jelas beliau mampu mempengaruhi suara muslim. Sekurang-kurangnya adalah dari basis Nahdlatul Ulama. Ya, Kiai Ma'ruf adalah seorang kiai. Beliau adalah seorang ulama. Tentu dong, dari aspek agama tidak bisa dinilai secara buruk. Beliau tentu menjadi idola waktu itu. Sehingga kemudian strategi politik yang dimainkan oleh PDIP untuk memilih Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden untuk mendampingi Jokowi, saya kira tepat. Nuansa pergulatannya berubah. Perdebatan orang tentang politik itu mulai berubah. Tadinya orang mengira bahwa suara Islam itu akan lari semua kepada Prabowo Sandiaga Uno karena berbasis pada suara ataupun isu politik identitas, Al-Maidah yang akan dimainkan di sana gitu. Nah, orang mengiranya seperti itu. Tahu-taunya Pak Kiai Ma'ruf Amin bangkit sebagai problem solving. Beliau menyelesaikan perdebatan itu bahwa tidak akan ada politik identitas di sini. Yes. Yang dipilih adalah seorang kiai, Ketua Majelis Ulama Indonesia, menyelesaikan hal itu. Nah, sedikit cerita ini ingin saya sampaikan kepada Anies Baswedan. Jangan sampai kemudian tergesa-gesa untuk mendeklarasikan wakil hari ini, justru dilihat sebagai bagian daripada peluang kelompok-kelompok lawan untuk melihat sosok ini siapakah sosok yang bisa menyainginya, sosok yang bisa mengalahkan dia.
Itu siapa kira-kira? Nah, jadi saya kira jangan tergesa-gesa untuk mendeklarasikan wakil jauh-jauh hari yang justru kemudian itu menjadi peluang lawan untuk melihat sisi kelemahan daripada wakil tersebut. Saya mengamini bahwa strategi politik yang dimainkan oleh PDIP itu dahsyat, jitu, gitu. Dia mampu membaca bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Jika kemudian wakil dari Anies Baswedan itu kuat, siapa kira-kira yang kita cari yang bisa menyaingi dan bisa mengalahkannya kalau bisa gitu ya. Bahwa itu luar biasa. PDIP itu kita lihat fenomena 2019 awalnya yang akan mendampingi Pak Jokowi di 2019 itu adalah Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam hari ini. Tahu-tahunya peta berubah. PDIP justru kemudian melalui PDIP dan Pak Jokowi kemudian mengumumkan bahwa Pak Kiai Ma'ruf lah yang akan mendampinginya sebagai wakil presiden kala itu. Wah, dahsyat. Nah, saya kira Pak Anies Baswedan jangan sampai kemudian sejak dini mendeklarasikan justru itu menjadi ya peluang lawan untuk mencari sosok siapa yang bisa menyaingi wakilnya Pak Anies Baswedan dan bisa melaju ke posisi RI 1 dan RI 2 di 5 tahun akan datang. Oleh sebabnya saya kira mikir-mikir aja dulu dah gitu. Waktu masih lama kok. Yang harus dilakukan hari ini terlebih dahulu adalah bagaimana menyampaikan secara pasti edukasi politik itu kepada rakyat gitu. Jadi sampaikan edukasi politik itu kepada rakyat terlebih dahulu gitu. Narasi-narasinya, gagasan-gagasan besarnya kepada rakyat terlebih dahulu. Betul wakil itu perlu karena dia mampu mempengaruhi suara bawah, betul. Tetapi tadi saya khawatir jangan sampai wakil yang dideklarasikan justru menjadi peluang lawan itu untuk melihat, oh ini celahnya di sini. Nah, jadinya masuk dia. Apalagi ini lawan yang tidak kaleng-kalengan, Pak. Ini lawan yang tinggal sekali lagi hat-trick, Pak. Lawan yang sekali lagi akan melanjutkan kembali tahta kekuasaan, Pak. Jadi perlu hati-hati di sini. Perlu bacaan politik yang penuh dengan strategis di sini. Jangan semena-mena, tergesa-gesa sifatnya. Sehingga kemudian pada akhirnya pusing gitu. Nah, jadi perlu ketelitian di dalam melihat fenomena hari ini. Saya kira Pak Anies Baswedan tentu adalah bukanlah merupakan sembarangan orang. Beliau juga lihai dalam kondisi dan melihat itu. Ya saya kira dengan kemudian track record-nya di pilkada ya di DKI itu juga bisa menjadi sampel bahwa beliau mampu gitu. Namun saya kira kan pemilu DKI itu kan karena berdasarkan isu Al-Maidah yang kerja di situ. Nah sekarang nggak mungkin dong kita harus menggunakan narasi-narasi yang sama lagi gitu. Gak usah kita berhentikan narasi-narasi itu. Yang harus dilakukan adalah yuk kita kasih politik-politik edukasi, politik gagasan yang kita tawarkan kepada rakyat. Sehingga rakyat itu betul-betul memilih presiden dan wakil presidennya itu memang betul-betul berdasarkan rasionalitasnya, berdasarkan pemahaman politiknya yang baik. Nah itu yang semestinya. Jadi saya kira jangan terlalu tergesa-gesa. Nah partai koalisi pun juga sama. Jangan sampai partai koalisi karena memang melihat hari-hari kita disuguhkan dengan bagaimana hasil survei yang selalu memposisikan Pak Anies Baswedan berada pada posisi ketiga, lalu kemudian tergesa-gesa biar meningkatkan hasil survei itu dibagikan sekurang lebihnya gitu biar Pak Anies Baswedan berada pada posisi 1 atau 2 gitu ya. Nah saya kira itu juga salah gitu. Jadi memang walaupun sebetulnya Anda tidak berpikir begitu, tapi saya menduga hal seperti itu bakalan ada gitu. Jadi mohon jangan terlalu tergesa-gesa jika ingin memimpin dan jika ingin menang dalam pemilu 2024. Ya, waktu masih lama gitu. Ya, bahkan 2019 Pak Jokowi Ma'ruf Amin bangkit di H-1 kok. Gitu kok, kenapa kita masih tinggal beberapa bulan lagi kok masih lama. Tapi gesa-gesa untuk mendeklarasikan, nggak usah lah. Saya kira jangan dulu gitu. Bukan nggak usah, tapi jangan dulu. Nanti saja. Toh ada waktunya.
akan ada waktu di mana akan dideklarasikan gitu kan. Kan calon presiden kita kan bukan seorang diri. Kan dengan wakilnya jelas, tapi waktunya belum tepat. Pak Anies Baswedan saya kira mikir aja dulu menyangkut soal masalah hal ini. Jangan tergesa-gesa mendeklarasikan yang dimana sekali lagi justru menjadi peluang para lawan itu mencari celah. Wow, ini celahnya di sini. Nah, biar bisa mengalahkan Pak Anies dan wakil presidennya. Nah, jadi jangan aja dulu, nanti tunggu waktu yang tepat, baru bisa mendeklarasikan. Jangan hari ini saya kira, tunggu waktunya yang tepat. Sambil ya mainkan aja dulu situasi politiknya dengan penuh edukasi agar kami rakyat awam ini bisa mengambil hikmah-hikmah daripada pergulatan politik menuju Pilpres 2024 ini. Nah, jadi itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Saya sekali lagi mengira jangan sampai desakan untuk Pak Anies Baswedan mendeklarasikan calon wakil presiden sejak dini itu justru menjadi jebakan Batman. Jadi hati-hati Pak Anies Baswedan. Politik 2024 masih lama. Jangan sampai pilihan untuk mendeklarasikan wakil presiden sejak dini justru menjadi peluang lawan untuk menghantam mundur. Hati-hati, situasi Indonesia dan kemajuan Indonesia ke depannya jauh lebih baik dan harus dipertimbangkan secara matang ketimbang harus tergesa-gesa mendeklarasikan calon wakil presiden. Teman-teman semua, itu adalah merupakan bagian daripada tanggapan saya, pendapat saya secara pribadi. Jika Anda merasa pendapat saya kurang begitu tepat, maka silahkan tuangkan komentar-komentar teman semua, pendapat-pendapat teman-teman semua di kolom komentar yang ada. Saya kira demikian itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi buat Anda yang belum sempat subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe channel ini. Teman-teman semua, kita akan bertemu kembali, jumpa kembali pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.